warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin memperkenalkan diri. Pertama saya Sabik Abila, kelas 21 MA 4. Saya Yudhistira, kelas 21 MA 4. Saya Kartika Sari dari kelas 21 MA 4. Saya Ida Darmila dari kelas 21 MA 4. Saya Kurnia Trilestari dari 21 MA 4. Saya Salwa Nabila dari kelas 21 MA 4. Kami ingin mempersembahkan video tentang kepemilikan bisnis. Semoga video ini dapat mengedukasi kalian dan juga menghibur kalian. Kami mengucapkan Selamat menonton! Bentuk-bentuk kepemilikan bisnis. Yang pertama yaitu perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dikelola dan diawasi oleh satu orang. Si pengelola akan mendapatkan seluruh keuntungan. Akan tetapi, si pengelola juga harus menanggung resiko yang akan terjadi di suatu perusahaan tersebut. Pemimpin perusahaan ini merupakan pemilik dan mempunyai tanggung jawab yang tidak terbatas. Jenis usaha perusahaan perseorangan. Berdasarkan perizinannya, perusahaan perseorangan mempunyai dua jenis, yaitu 1. Memiliki izin. Perusahaan ini memiliki izin operasional dari Departemen Teknis, seperti perusahaan perseorangan yang ada di bidang perdagangan memiliki surat izin usaha perdagangan. Yang kedua, tidak memiliki izin. Usaha jenis ini tidak memerlukan izin operasional dari Departemen Teknis. contoh badan usaha perseorangan antara lain yaitu yang pertama ada pedagang asongan, pedagang kaki lima, warung, dan juga toko kelontong. Ciri-ciri dari perusahaan perseorangan adalah sebagai berikut. 1. Hanya melayani permintaan lokal. 2. Tanggung jawab dari pemilik tidak terbatas. 3. Tidak menanggung pajak perusahaan. 4. Skala operasi dan sasaran pasar yang terbatas. 5. Relatif mudah didirikan dan dibubarkan. 6. Mengandalkan saluran internet hingga jangkauan lebih luas. 7. Pemilik bertanggung jawab dan memiliki kendali penuh atas keuangan, operasi bisnis, dan keuntungan. 8. Jangka waktu badan usaha tidak terbatas atau seumur hidup. 9. Usaha berukuran kecil dan sumber daya terbatas. 10. Sewaktu-waktu dapat dipindah tangankan. 11. Usaha dapat berakhir ketika pemiliknya meninggal. 12. Hanya menanggung pajak penghasilan pribadi. 13. Sulit mengatur roda perusahaan karena diatur sendiri. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan perusahaan perseorangan. Kelebihan perusahaan perseorangan adalah mudah memulai, keuntungan dimiliki sendiri, tidak dapat dibubarkan orang lain, kerahasiaan terjamin, memiliki tanggung jawab tak terbatas, dan tidak perlu pertimbangan orang lain. Sedangkan kekurangan perusahaan perseorangan antara lain memiliki tempat yang terbatas, asal modal yang terbatas, kerugian ditanggung sendiri, manajemen yang kurang baik, sulit memperoleh kepercayaan dari bank, dan tidak ada legalitas hukum dan asuransi.
Yang kedua, pengertian kemitraan. Partnership atau kemitraan adalah suatu jenis bisnis yang mana terdapat suatu perjanjian formal yang terjadi di antara dua orang atau lebih yang dibuat dan juga disepakati untuk bisa menjadi rekan pemilik, saling melakukan distribusi tanggung jawab untuk bisa menjalankan organisasi dan berbagai pendapatan ataupun kerugian yang terjadi di dalam bisnis tersebut. Jenis kemitraan. Di Indonesia, bentuk kemitraan UMKM ada 10. Jika mengacu pada pasal 106 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM ada 8. 1. Inti plasma, 2. Subkontrak, 3. Waralaba, 4. Perdagangan umum, 5. Distribusi dan keagenan, 6. Rantai pasok, 7. Bagi hasil, 8. Usaha patungan. Karakteristik kemitraan ada 5. Pertama, kontrak atau formasi. Suatu perusahaan yang mempunyai banyak pemilih harus mempunyai suatu perjanjian hukum antar setiap mitra. 2. Kewajiban tidak terbatas. Setiap mitra harus bertanggung jawab terkait pembayaran utangnya, bahkan bila itu harus melikuidasi aset pribadinya sendiri. 3. Kontinuitas. Dalam urusan kebangkrutan, kematian, atau pensiunan mitra, setiap bentuk kemitraan akan dibubarkan dan mitra yang masih tersisa harus bisa membuat kemitraan baru. 4. Jumlah anggota maksimal 20. Tidak ada nomor yang spesifik pada jumlah maksimal anggota yang memiliki perusahaan kemitraan. 5. Agen reksa. Seluruh mitra memiliki tanggung jawab terkait operasional perusahaan. Syarat-syarat untuk membentuk kemitraan antara lain: 1. Adanya satu pihak atau lebih. 2. Memiliki kesamaan visi dalam mencapai tujuan. 3. Adanya kesepakatan. 4. Saling membutuhkan. Prinsip-prinsip kemitraan antara lain: 1. Prinsip kesamaan, seperti visi, misi, dan tujuan. 2. Prinsip kebersamaan, seperti gotong royong, niat untuk kerjasama, tidak berusaha menjatuhkan satu sama lain, tidak saling menyalahkan jika ada suatu hal, kerjasama saling menguntungkan. 3. Prinsip keseimbangan, seperti ada beban tugas yang dipikul, masing-masing pihak memiliki tugas yang seimbang. 4. Prinsip keadilan dan keterbukaan, seperti adil dalam pembagian keuntungan, tidak mengutamakan kepentingan individu. Antara satu dengan yang lain, saling membantu jika ada kesulitan. 5. Prinsip manfaat. Masing-masing pihak merasakan manfaat dari kemitraan tersebut. Dengan kemitraan, diharapkan pengetahuan, keterampilan, dan penghasilan dapat meningkat. 6. Prinsip keberlanjutan. Dengan kemitraan, diharapkan dapat menjamin keberlangsungan program sehingga dapat terus berjalan hingga mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perusahaan kemitraan terbagi menjadi 2, yaitu perusahaan kemitraan umum dan perusahaan kemitraan terbatas. Perbedaannya, perusahaan kemitraan umum ialah ikut mengelola bisnis, menerima gaji, membagi laba dan rugi dalam bisnis, dan memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas. Sedangkan perusahaan kemitraan terbatas tidak berpartisipasi dalam manajemen perusahaan dan memiliki tanggung jawab terbatas terhadap modal, properti,
yang mereka kontribusikan dalam suatu perusahaan. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari kemitraan. Kelebihannya antara lain ketersediaan modal, pendiriannya lebih mudah, legalitas lebih terjamin, asuransi lebih terjamin, kebebasan relatif dari kendali pemerintah, dan fleksibilitas. Sedangkan kekurangannya antara lain kewajiban yang tak terbatas, potensi konflik antar kemitraan, kompleksibilitas dalam pembagian keuntungan, kesulitan untuk pembubaran kemitraan. Yang ketiga, korporasi bisnis organization. Secara umum, adalah suatu organisasi di mana sumber daya, input, seperti bahan baku dan tenaga kerja diproses untuk menghasilkan barang dan jasa, output bagi pelanggan. Tujuan dari perusahaan secara umum ialah laba atau keuntungan. Laba atau profit adalah selisih antara jumlah yang diterima dari pelanggan atas barang atau jasa yang dihasilkan dengan jumlah yang dikeluarkan untuk membeli sumber daya alam dalam menghasilkan barang atau jasa tersebut. Korporasi adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi, konsumsi, dan distribusi. Setiap perusahaan ada yang terdaftar di pemerintah dan ada pula yang tidak. Bagi perusahaan yang terdaftar di pemerintah, mereka mempunyai badan usaha untuk perusahaannya. Badan usaha ini adalah status dari perusahaan tersebut yang terdaftar di pemerintah secara resmi. Meskipun begitu, dalam menjalankan suatu usaha, tidak diwajibkan bagi seorang pengusaha untuk mendirikan sebuah badan hukum. Hal tersebut merupakan suatu pilihan bagi pengusaha untuk menentukan bentuk dari penyelenggara usaha yang cocok untuk kegiatan usaha yang dijalankannya. Namun, untuk beberapa jenis usaha yang memang diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan harus berbentuk badan usaha yang merupakan badan hukum seperti bank, rumah sakit, penyelenggara satuan pendidikan formal. Secara luas, korporasi dapat diartikan tidak hanya berbentuk badan hukum, melainkan juga meliputi yang bukan badan hukum, atau menurut hukum perdata tidak dapat didiskualifikasikan sebagai badan hukum, seperti firma perseroan komanditer atau CV, dan persekutuan ataupun maskap. Pengertian korporasi secara luas digunakan dalam ranah hukum pidana, sehingga dalam ranah hukum pidana, pengertian korporasi lebih ditekankan kepada adanya sekumpulan orang yang terorganisir dan memiliki pimpinan serta melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Misalnya, perjanjian dalam rangka kegiatan usaha atau kegiatan sosial yang dilakukan oleh pengurusnya. Untuk dan atas nama kumpulan orang tersebut juga termasuk dalam pengertian korporasi. Dari pengertian korporasi tersebut, terdapat dua pengertian mengenai apa itu korporasi, yaitu ada yang menjelaskan bahwa korporasi itu sama dengan badan hukum, dan ada juga yang menjelaskan bahwa tidak hanya badan hukum, melainkan juga termasuk di dalamnya korporasi yang tidak berbentuk badan hukum. Contoh badan usaha perseorangan antara lain yaitu yang pertama ada pedagang asongan, pedagang kaki lima, warung, dan juga toko kelontong. Contoh persekutuan firma antara lain yaitu yang pertama ada firma akuntansi, ada firma hukum, kemudian ada firma Crocs, ada firma Nike, dan juga lain-lain. Contoh persekutuan komanditer antara lain yaitu yang pertama ada CV Hidayah Asih Mandiri, CV Tarunajaya Mandiri, CV Global Energy System. Faktor-faktor kepemilikan bisnis yaitu 1. Jumlah modal yang dimiliki maupun yang diperlukan untuk memulai sebuah usaha. 2.
kemungkinan adanya penambahan modal. 3. Metode dan luasnya pengawasan terhadap perusahaan. 4. Rencana pembagian laba. 5. Rencana penentuan tanggung jawab. 6. Besar kecilnya resiko yang harus dihadapi. 7. Bentuk kepemimpinan. 8. Tanggung jawab terhadap utang piutang perusahaan. Karakteristik pemegang saham yaitu 1. Mempunyai tanggung jawab terbatas. 2. Memilih dewan direksi imbalan dari investasi. 3. Mendapat dividen. 4. Harga saham mungkin dapat naik. 1, 2, 3. Terima kasih telah menonton video kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata kami mengucapkan Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum.